Halo Sobat Mantan, balik lagi di podcast Ikatan PKI MM FEB UHAMKA. Perkenalin, nama gue Deva dan di sini ditemani nih sama Kak Cici. Halo Kak Cici. Halo. Gimana nih Kak Cici kabarnya? Aku alhamdulillah baik. Kalau kabar Kak Deva gimana? Alhamdulillah baik. Kira-kira kesibukan kali ini apa nih Kak Cici? Kalau kesibukan aku sendiri sekarang itu magang Kak Deva. Kan jadi kan kita ini guys mau ngebahas tentang kuliah sambil kerja. Nah, kira-kira kita tanya nih ke Kak Cici, pengalaman apa aja nih Kak Cici tentang dunia pekerjaan, gimana cara memanajemen waktunya? Boleh disebutin Kak Cici? Ya, jadi gini Kak Deva. Jadi kan sekarang aku memang magang. Cuma memang aku kenapa milih magang sekarang? Kan sebelumnya aku kerja ya. Jadi aku magang ini untuk melatih skill kemampuan aku di manajemen SDM ya, karena harapan aku bisa jadi seorang HR suatu hari nanti, walaupun bagiannya nggak tahu ya, gitu. Dan aku dulu pernah kerja di BTPN Syariah, aku juga pernah kerja di Bimba, beberapa Bimba, terus aku juga pernah jadi, kerjaannya pernah jadi community officer, terus tenaga pengajar, admin, terus admin HR juga, dan staf akademik sih Kak Deva. Itu sih mungkin yang bikin aku diundang di sini ya gitu. Pilih berarti kuliah sambil kerja it's not scary guys gitu. Nah, kira-kira Sobat Mantan mau tahu nih Kak Cici, gimana caranya manajemen waktu dari kuliah sambil kerja? Gimana? Oke Kak Depa, aku bakal jawab pertanyaan dari Kak Depa karena itu pertanyaan penting banget teman-teman. Jadi manajemen waktu ini memang harus banget dipertimbangkan bahkan sebelum kita kuliah sambil kerja. Apalagi kalau misalnya teman-teman kuliahnya sambil kerjanya tuh udah dari awal banget, awal semester. Jadi waktu kita mau kuliah, pas pendaftaran, kalau aku pribadi aku berpikir, oke, fine, gue bakal kuliah sambil kerja. Nah selain itu, untuk memungkinkan hal tersebut, aku bikin catatan dulu teman-teman. Aku bikin catatan terkait prioritas. Jadi kalau kuliah sambil kerja, berarti prioritas aku tuh bekerja. Jadi mau nggak mau, aku harus ngambil kelas karyawan karena memang prioritas aku setelah kuliah sambil kerja pasti kerja gitu kan, karena kita bayar kuliah sambil kerja gitu ya dari pekerjaan tersebut. Jadi pasti prioritas aku itu kerja dulu baru akademik. Tapi kalaupun begitu teman-teman, kita harus banget balance ya antara pekerjaan maupun akademik. Jadi akademik bagus, pekerjaan juga bagus gitu. Nggak boleh aku kerja tapi aku membelakangkan kuliah gitu. Jadi akademik aku terbengkalai gitu. Itu nggak boleh banget. Jadi kalau aku pribadi strateginya aku pilih pekerjaan yang memang fleksibel. Aku tahu lah, maksudnya kita cuma manusia biasa yang batas kemampuan pikir tenaganya itu terbatas banget. Jadi aku pilih pekerjaan yang sekiranya fleksibel gitu. Jadi aku bisa kuliah, tapi aku juga kerja dan kerjaan aku tuh harus maksimal. Jadi nggak ada ibaratnya, aduh bos kayaknya nggak masuk di hari ini karena aku abis pusing banget mikirin tugas gitu. Nggak bisa. Ini dunia pekerjaan yang udah nggak bisa mentingin kepentingan pribadi gitu, maupun kuliah. Jadi waktu kuliah harus maksimal juga ngerjain tugasnya maupun kelasnya, harus ikuti sampai selesai gitu. Nggak boleh ibaratnya gue habis kerja gue capek banget gue nggak bisa ngerjain tugas-tugas ini, tuh nggak boleh. Kita nggak boleh egois untuk masa depan kita sendiri teman-teman. Jadi itu strategi dari aku, pilih waktu-waktu atau pekerjaan yang fleksibel untuk waktu-waktu kedepannya untuk kuliah sambil kerja. Dan jangan lupa dicatat prioritasnya untuk manajemen waktu itu sendiri. Itu sih Kak Depa. Berarti menurut Kak Cici nih, hal yang perlu disiapkan untuk orang-orang kayak Gen Z sekarang nih kuliah sambil kerja tuh berarti kayak timetable, catatan prioritas gitu ya Kak Cici. Oke, kira-kira menurut Kak Cici nih, skill apa nih yang perlu diperhatikan banget nih buat Gen Z sekarang yang kuliah sambil kerja? Untuk skill ini sebenarnya tergantung perusahaan ya, maksudnya tergantung pekerjaan yang bakal kita ambil sih sebenarnya. Jadi kalau aku pribadi, aku mau ngambil HR suatu hari nanti ya, pengen banget jadi HR. Jadi skill-skill yang aku pelajari sekarang itu skill-skill yang berhubungan sama HR gitu. Jadi misalkan sekarang pun aku ngambil magang itu bagian unit HRBP di bagian talent management, dan ini tuh bakal mendukung aku untuk memiliki skill bagian HR gitu teman-teman. Nah untuk dunia industri sendiri sebenarnya ada skill-skill basic ya, yang memang semua pekerjaan maupun semua perusahaan membutuhkan gitu. Misalkan kayak Microsoft Office itu kan semuanya perlu ya gitu. Jadi skill-skill kayak gitu tuh perlu, walaupun pekerjaannya beda-beda, tapi hal tersebut tuh penting banget untuk dipelajari. Nah selain itu ada juga kemampuan untuk menyelesaikan masalah teman-teman. Jangan sampai kita egois ya dalam dunia pekerjaan tuh, kita nggak boleh egois.
kita harus bisa mempertimbangkan keputusan-keputusan yang dibuat oleh rekan-rekan kerja kita maupun atasan-atasan kita nanti. Jadi kita harus punya kemampuan untuk memanage hal tersebut gitu. Selain itu kita juga harus mampu untuk melatih emosional kita. Itu penting banget. Kemampuan skill yang bisa dikembangkan itu bakal kalah sama kemampuan emosional menurut aku pribadi. Karena kalau misalnya kita bisa melatih emosional kita bakal bisa bekerja sama secara tim. Kan kita bekerja nggak sendiri kan. Jadi kita harus mampu untuk melatih emosional kita, harus belajar, harus mau belajar, harus bertanya. Itu jangan mudah kesinggung karena pasti di dunia pekerjaan itu ada aja yang mulut-mulutnya agak pedes, agak nyakitin, dan kita harus bisa melatih diri kita untuk menerima hal tersebut. Itu beberapa hal ya yang aku tahu terkait kemampuan-kemampuan ataupun skill yang mungkin harus disiapin ya, gitu ya. harus banget disiapin gitu. Wah, berarti kayak gitu ya Kak Cici ya, buat mempersiapkan skill apa nih yang perlu dipersiapkan Gen Z buat kuliah sambil kerja. Kira-kira kalau boleh tahu gimana caranya nih menyikapi tantangan apa aja nih yang Kak Cici, dari pengalaman Kak Cici kuliah sambil kerja? Terkait tantangannya memang banyak banget sih Kak Depa ya. Apalagi misalkan aku yang cuma lulusan SMA, bukan misalkan ya, cuma memang agak berat ya. Kita yang baru lulusan SMA ini harus benar langsung terjun ke dunia pekerjaan yang bahkan aku kan SMA, bukan SMK, itu nggak ada basic-basic pekerjaan. Maksudnya basic kayak PKL kayak gitu-gitu tuh nggak ada gitu karena aku SMA. Dan itu jadi tantangan banget sih buat aku. Gitu. Jadi karena dunia pekerjaan itu memang harus butuh kemampuan yang memang menunjang pekerjaan tersebut. Sedangkan aku cuma lulusan SMA, jadi itu tantangan terberat aku yang mungkin cukup berat ya buat aku gitu ya. Jadi pengalaman banget gitu dan jadi bahan pelajaran banget. Cuma mungkin buat teman-teman yang mau kuliah sambil kerja atau baru memasuki dunia pekerjaan, ini ada beberapa tantangan yang bakal aku sebutin. Yang mungkin bakal jadi pertimbangan ya Kak Depa ya, pertimbangan Kak Depa, mungkin teman-teman gitu ya. Mungkin tantangan pertama yang bakal aku bahas itu emosional sih Kak Depa. Itu bakal jadi pressure banget buat aku karena waktu aku awal banget kuliah, aku tuh kuliah sambil kerja gitu ya. Aku benar-benar ngerasa waktu aku masuk kerjaan, kok orang-orang kayak gini sih, kok aku diteken sih. Aku kan masih muda, aku kan masih baru pertama kali kerja, kok orang-orang nggak mau ngajarin aku sih gitu. Nah itu tuh bakal jadi tantangan banget karena aku belum punya kemampuan emosional yang baik gitu. Tapi setelah beberapa lama aku memahami kalau dunia pekerjaan tuh nggak boleh egois, aku nggak boleh semata-mata mempertimbangkan emosional aku sendiri. Aku harus coba mempertimbangkan orang lain maunya apa. Aku harus coba ngikuti, memahami gitu ya. Dan itu hal yang harus dipelajari, dilatih karena emosional ini memang nggak semata-mata bisa langsung gue bisa memahami seorang, nggak bisa. Dan itu tuh harus disiapkan ya teman-teman tantangan ini. Tuh, jadi semasa kuliah coba untuk melatih untuk tidak egois, untuk memahami seseorang gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah organisasi mungkin paham ya gitu. Dan semoga teman-teman yang nonton ini juga paham terkait hal tersebut gitu. Selain itu aku juga bakal bahas ke tantangan yang lain itu mungkin tentang pressure dari atasan ya. Ini bakal jadi hal yang tantangan banget gitu ya. Karena kadang atasan tuh nggak bakal bisa dinegosiasi gitu. Kita yang kayak gimana mereka nggak bakal mencoba memahami gitu. Dan kalaupun bisa kita nggak boleh mengharapkan hal tersebut karena memang kita seorang karyawan yang kita harus mampu untuk memenuhi ekspektasi dari atasan kita sendiri gitu. Jadi harus bisa bekerja semaksimal mungkin tanpa bos kan gue lagi kayak gini, bos bisa nggak ya gitu, libur dulu, cuti dulu, kita nggak bisa kayak gitu teman. Dan kita nggak boleh melatih diri kita untuk jadi seseorang yang gue nggak mau, gue nggak bisa. Nah itu nggak boleh. Jadi kita harus gue harus maksimal gitu. Itu hal yang bakal jadi tantangan ya kalau misalkan kita mau ke dunia kerja gitu. Terus selain itu mungkin buat teman-teman yang kuliah sambil kerja itu ada manajemen waktu sih. Sebenarnya udah sempat dibahas, cuma ini bakal jadi tantangan yang cukup sulit menurut aku karena waktu ini bakal jadi apa ya? Sesuatu yang agak sulit sih karena kita yang kuliah harus bisa bikin akademiknya bagus gitu. Aku pribadi pokoknya pengen banget punya IPK yang bagus ya teman-teman. Jadi
pasti semuanya juga pengen gak sih yang IPK-nya bagus, dan itu tuh bakal jadi tantangan banget karena kita pasti kalau kerja pikiran kita gitu ya nggak cuma ke akademik tapi kerjaan juga, mungkin yang organisasi juga, terus yang punya freelance juga ya freelance juga gitu, kerjaan lagi gitu kan. Nah itu terkait waktu tantangan banget karena pasti belajar iya, kerjaan juga iya gitu. Kadang pas udah kuliah tapi masih kepikiran kerjaan, itu tuh bakal jadi tantangan juga gitu ya. Terus selain terkait waktu, ada juga ini hal basic sih sebenarnya. Mungkin teman-teman yang kuliah sambil kerja juga harus mempertimbangkan hal ini, yaitu waktu bermain. Siapa sih yang mau kuliah sambil kerja terus kayak gue udah gak punya waktu main lagi sama teman-teman karena gue harus kerja. Padahal ya ini masa muda cuma sekali cuy gitu. Cuma sekali tapi gue harus kerja, itu bakal jadi tantangan moral ya, tantangan moral. Tapi memang harus dihadapi buat teman-teman yang mau nggak mau gue harus kerja sambil kuliah gitu. Itu sih. Jadi waktu main, waktu explore dunia kuliah itu bakal jadi hal yang mungkin agak di-cut sedikit dari hidup kita ya, masih muda ini sebenarnya gitu ya. Cuma ya mau nggak mau gitu teman-teman. Jadi itu tuh bakal jadi tantangan banget karena kita mau nggak mau harus manajemen emosional kita harus bisa oke, gue harus ikhlas, gue harus mampu, gue harus bikin perasaan gue tuh gue mampu gitu. Gue mau nggak mau harus menjalani hal tersebut. Gitu. Ya ikhlas sih sebenarnya, ikhlas. Yang mana insya Allah kalau misalnya kita punya pengalaman pekerjaan pun setelah kita lulus itu bakal bermanfaat banget buat teman-teman gitu. Oh berarti banyak ya Kak Cici ya tantangan-tantangan dalam menyikapi dunia kerja. Terus nggak mungkin dong kalau misalkan cuma tantangan aja, pasti ada keuntungannya nih dalam hal dunia kerja. Kira-kira apa Kak Cici ini? Ya, jadi memang kalau misalnya terkait keuntungan ini banyak ya Kak Deta ya. Gitu ada keuntungan gaji, insentif lah ya, maksudnya keuntungan-keuntungan yang memang wajib kita dapatkan lah ya kalau misalnya kita sebagai karyawan. Cuma aku pribadi sendiri memang menjadikan pekerjaan itu target ya, maksudnya aku sama kuliah aku harus punya pengalaman bekerja, setidaknya pengalaman magang atau nggak bekerja. Jadi setelah aku lulus aku udah punya basic skill plus pengalaman bekerja gitu, nggak cuma ini itu doang. Jadi pengalaman tuh skill itu memang harus dilatih lama gitu ya, dan itu harus didapat, menurut aku pribadi didapat minimalnya dari magang atau nggak bekerja lah ya gitu. Jadi memang aku pribadi keuntungan yang pertama pasti gaji yang udah aku sebutin ya. Ya itu penting banget, gak mungkin dong kerja nggak digaji, aku nggak mau banget gitu ya. Jadi memang keuntungannya itu yang pertama terkait uang lah ya gitu. Terus pengalaman, peningkatan skill, pengalaman, dan itu memang sangat berpengaruh teman-teman. Jadi aku pribadi aku ngerasa kalau aku mau cari kerja itu bakal lebih mudah kalau aku punya pengalaman. Nah itu tuh hal yang aku pengen punya. Jadi setelah aku lulus S1 nanti aku punya pengalaman yang mana akan menunjang aku di karir nanti gitu. Selain itu mungkin skill yang mungkin bisa kita dapat dari bekerja. Mungkin Kak Cici seperti ini ya, lebih baik capek karena kerja dan invest your time for another knowledge. Berhubung Kak Cici kuliah sambil kerja nih, aku pengen Kak Cici kasih kata-kata nih buat sobat mantan yang mungkin sama kayak Kak Cici kuliah sambil kerja juga. Kak Cici. Mungkin kata-katanya aku sedikit bingung sih sebenarnya kata-katanya karena memang nggak mudah sih buat teman-teman yang kuliah sambil kerja. Apalagi kalau misalkan mereka kerja ya karena mau nggak mau gitu ya, mungkin ada suatu yang harus dipenuhi gitu ya untuk membantu keluarganya atau adik-adiknya, saudaranya gitu, dan itu nggak mudah banget gitu. Jadi motivasinya semangat, pasti mereka mau nggak mau semangat sih ya sebenarnya. Ya karena aku ngalamin hal tersebut dan ya mau nggak mau gue harus kuat gitu, gue harus semangat. Jadi kata-katanya semoga teman-teman yang kuliah sambil kerja bisa semangat, terus balance ya kuliah, akademik, balance ya. Betul. Karena memang akademik penting, uang juga penting. Iya. Ekonomi banget ya. Iya betul. Dan memang aku sih harapnya teman-teman yang kuliah sambil kerja tetap sehat ya, karena pikiran, fisik itu udah diporsir banget, dan aku harap teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan pasti suatu yang diraih dengan kerja keras itu bakal dapat hasil yang besar juga luar biasa. Kayak istilahnya
hal yang luar biasa nggak bakal diraih dengan cara yang biasa teman-teman gitu sih. Itu sih paling dari aku Kak Depa. Oke, sobat mantan, makasih buat Kak Cici yang udah menyempatkan waktu hadir di sini. Kita udah di penghujung acara nih guys. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.